Terima kasih tadi. Ketua kelas, Dion Ibu. Ya, Bu. Dion, ini hari ada teman-teman yang bisa hadir? Ini Yos ada. Oh iya, Yos apa? Yos apa? Yos. Yos satu mingguan. Yos Ini kenapa? Kenapa kalian teman-teman sekelas tidak Ada hadir? kabar itu. Tapi tadi saya dengar kabar bilang ini. Oh, dia mau pindah. Ya, baik. Itu nanti lapor ke bagian 7. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengetahui dulu kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bagaimana bisa? Bisa Ibu. Baik, ini Ibu ada sediakan kertas. Nanti kalian nulis apa saja yang kalian rasakan supaya Ibu bisa tahu kira-kira anak-anak biologi siap tidak untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke? Ibu tidak boleh. Tadi tidak bawa pulpen kan? Sekali harus bawa pulpen ya. Sudah? Hasil tulisan kalian silakan kalian maju dan tempel di papan tulis. Baik, terima kasih semuanya. Pada hari ini kita memulai topik baru sesuai dengan kesepakatan kita di pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Pertemuan minggu lalu? Plantai. Oke, plantai. Berarti hari ini kita belajarnya tentang animalia. Ya, Ibu. Kalau plantai berarti kita belajar tentang apa plantai? Tumbuhan. Nah, di plantai itu ada apa saja? Ada Oke, baik. Hari ini karena kita sudah pelajari tentang tumbuhan, berarti kita juga harus mempelajari tentang hewan. Nah, hewan itu kita kenal dengan animalia. Jadi hari ini itu kita membahas tentang animalia. Nah, siapa yang tahu animalia itu dia terdiri dari apa saja? Ya? Saya Ibu. Ya, hewan yang bertulang belakang dan yang tidak punya tulang belakang. Iya, baik. Jadi di animalia itu kita mempelajari tentang hewan dan hewan ini terdiri dari dua. Ada hewan yang memiliki tulang belakang dan ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau hewan yang memiliki tulang belakang kita sebut dengan vertebrata. Kalau hewan yang tidak memiliki tulang belakang berarti kita vertebrata. Jadi hari ini kita belajar tentang invertebrata. Oke, di sini ada satu gambar. Kalian coba amati dulu. Ini adalah kondisi salah satu masyarakat di daerah di NTT, di mana masyarakat itu suka pergi menyuruh atau mencari ikan saat air laut surut. Di sini sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang suka pergi ke pantai saat air laut surut? Saya Ibu. Oke, Dion. Dion biasanya ke pantai buat apa saja? Jalan-jalan. Kalau saat air laut surut? Kalau air laut tuh kan cari kepiting. Oh, cari kepiting. Terus Oli? Saya kalau air laut surutnya siang, kami di Lembata itu kami pergi ngetik Ibu. Kalau air laut surutnya malam, kami pergi menyuruh dengan pakai ini apa? Seter untuk menangkap ikan, siput dan lain sebagainya. Ada lagi dari daerah lain? Daerah mana lain? Atau Susan? Air laut surut pergi berenang? Kami Kita ada bukan Ibu. Oh, Susan hidup tinggal di pegunungan. Iya, Ibu. Baik. Ini salah satu budaya metin. Ya, Lembata. iya. Ada yang orang Lembata di sini? Iya, Ibu. Oh, iya. Di sini itu orang Lembata itu biasanya mereka punya kebiasaan di sana kalau saat air laut surut itu mereka biasanya datang mencari ikan. Ikannya bisa berupa apa saja hasil tangkapannya. Iya. Nanti sebentar baru kita bahas. Iya. Atau Oli pernah dapat apa saja? Kalau air laut surut itu dapat siput, dapat ikan tuh kalau di sana itu ikan mahada, ikan kerot, kemudian ada ini kalau ada cumi dan gurita yang kami dapat itu. Jadi seperti ini ada namanya merah juga Ibu, tapi saya juga tahu nama Indonesia apa Ibu.
menyuruh pada malam hari ataupun siang hari dia menemukan banyak sekali hasil tangkapan ikan. Iya, Ibu. Ya. Jadi ini juga mungkin ada oli di dalam sini atau ada keluarga di dalam sini. Bisa Baik, Itu yang ada kuning ada baju kuning di oli. Saya juga istilah kakaknya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan ciri-ciri, struktur tubuh, klasifikasi, reproduksi, dan peranan dari invertebrata. Nah, pada hari ini itu kita belajarnya ada 4 filum. Di invertebrata itu yang seperti kita ketahui itu dia terdiri dari berapa filum? Ada 8 sebenarnya, Ibu. Ada 8. Iya, ada 8. Oke. Siapa yang bisa sebut? Saya, Ibu. Oke, Susan. Yang pertama itu Wolvera, Ya. yang kedua itu Salinderata, yang ketiga itu Platyhelminthes, berikutnya Nemathelminthes, berikutnya Annelida, berikutnya lagi Mollusca, berikutnya lagi Arthropoda, dan yang terakhir itu Inodermata. Baik, terima kasih kepada anak Susan yang telah memberikan atau menyebutkan 8 film yang terdapat di invertebrata. Nah, hari ini kita belajarnya 4 film, berarti kita hanya mempelajari Porifera, Salinderata, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes serta dia punya peranan dalam kehidupan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu meminta kalian untuk lebih mengaitkan proses pembelajaran kita hari ini dengan budaya atau tradisi yang ada di daerah kalian masing-masing. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Sebelum kita membentuk kelompok diskusi, Ibu mau kita menonton salah satu video yang telah Ibu siapkan. Kemudian tugas kalian setelah menonton video ini, kita akan masuk dalam kelompok masing-masing sama seperti yang sudah Ibu bentuk sebelumnya. Sepakat? Sepakat. Oke. Harap semuanya tenang dan menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan ini. Kalau ini Wolvera tuh. Ini Platyhelminthes. Banyak sekali di dalam Wadidaw. Nah, ada model. Sudah? Sudah nonton dia sudah? Sudah Oli? Sudah Ibu? Oke. Baik, untuk berikutnya Ibu beri kesempatan kalian untuk bergabung dalam kelompok masing-masing. Kita akan melanjutkan kegiatan diskusi kelompok kita. Kelompok 1. Baik, untuk itu Ibu sedikit pemberitahuan bahwa video pembelajaran yang kalian tonton tadi itu dia masih tergabung antara vertebrata dan invertebrata. Cuman hari ini kita belajarnya tentang invertebrata sehingga kalian setiap kelompok diharapkan untuk bisa dari sumber atau literatur lain mengenai invertebrata serta peranannya dalam kehidupan bisa disesuaikan dengan tradisi atau daerah kalian masing-masing. Bisa? Bisa, Ibu.
saya Indonesia Octaviani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait invertebrata dari 4 film. Saya persilakan kepada pengantar untuk membacakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 berdasarkan video yang kami nonton dan kami sudah diskusikan tadi, itu kami menemukan bahwa terdapat berbagai hewan laut seperti ubur-ubur, belut, gurita, udang, dan masih ada lagi tadi tapi kami tidak menyebutkan nanti persatu. Berdasarkan hasil literatur tersebut, kelompok kami menyatakan ternyata hewan-hewan tersebut merupakan golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau bisa disebut dengan golongan hewan invertebrata. Hewan-hewan tersebut memiliki lapisan tubuh yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu triploblastik dan diploblastik. Selain itu, hewan-hewan ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satunya itu sebagai sumber makanan. Berdasarkan tradisi kami di Flores, di daerah saya itu masyarakat sekitar memiliki kebiasaan pergi menyuluh dan pada malam hari dan pada siang hari. Biasa disebut dengan meeting. Itu dari budaya kami di Flores. Terus masyarakat di sekitar memiliki kepercayaan bahwa pada saat mencari ikan kita tidak boleh ribut karena bisa mengurangi jumlah hasil tangkapan atau bahkan tidak mendapat ikan. Demikian dari kami. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan kesempatan berikutnya kepada kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan kepada kelompok kami. Pas Bu. Baik, kita beri aplaus dulu untuk sekarang teman-teman dari kelompok 2 silakan maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah kami peroleh. Kami dari kelompok 2, saya atas nama Dimas Subako. Saya Gabriela Rona. Saya pilih Habib. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, oleh karena itu kesempatan saya berikan di saudara ini. Oke, baik. Berdasarkan video yang telah ditampilkan pada awal pembelajaran tadi dari kelompok kami menemukan bahwa hewan-hewan yang tergolong dalam invertebrata termasuk dalam beberapa film, yaitu Porifera, Solencerata, Platyhelminthes, Nematohelminthes. Nah, hewan-hewan ini memiliki simetri tubuh yang berbentuk radial dan simetri tubuh bilateral. Kemudian bereproduksi secara aksesual dan seksual. Nah, hewan-hewan ini termasuk dalam hewan yang hermafrodit, artinya bahwa dalam satu tubuh itu terdapat 2 kelamin. Kemudian habitat dari hewan ini umumnya berada di laut. Selain itu, hewan-hewan ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan, salah satunya sebagai sumber makanan, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Berdasarkan tradisi kami di daerah Manggarai, masyarakat Manggarai memiliki tradisi untuk anak bayi yang baru lahir untuk mencegah air liur yang berlebihan pada bayi dengan menggunakan kulit dari hewan-hewan invertebrata. Nah, di sini saya akan menambahkan terkait dengan tradisi kami di Lembata. Jadi kami itu ketika kami sedang hamil, untuk anak perempuan yang hamil itu dilarang oleh orang tua kami untuk mengkonsumsi hewan-hewan laut yang dia tuh kayak lembut-lembut begitu seperti gurita atau cumi-cumi, itu kami tidak boleh makan karena nanti menurut orang tua ketika anak yang kami lahirkan nanti itu pasti dia akan kayak ini mengerti begitu ya. Iya. Mungkin dari saya kelompok seperti itu. Pas. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau masukan, saran? Silakan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Jika tidak ada, kami menutup. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, aku sedikit tambahkan bahwa invertebrata itu tadi Ibu agak tertarik dengan penjelasan dari kelompok 2 bahwa di dalam invertebrata, hewan-hewan invertebrata itu ada memiliki lapisan tubuh apa tadi
lapisan tubuh diplomatik Diplomatik. dan Diploplastik. Kalau lapisan tubuh diploplastik berarti dia memiliki dua lapisan. Kalau triploplastik berarti dia memiliki 3 lapisan. Terus ada lagi yang bentuk simetri tubuhnya ada Radial dan bilateral, radial dan bilateral. Kalau radial berarti dia berbentuk apa? Kalau radial itu dia berbentuk, kalau misalnya kita ngomong apa ibu dari semua susu itu bentuknya sama. Itu yang radial. Iya, jadi itu tuh pada umumnya tuh seperti hewan yang dia punya bentuk tubuh itu bulat. Jadi seperti ini apa? Tidak solen rata, burung Burung. Kalau apa? Bilateral itu ketika kita memotong tuh dua sisinya tuh sama, jadi tidak hanya dua sisi yang sama. Jadi misalnya kita memotong cacing ya ibu, itu kita potong belah bagi dua sehingga kita mendapatkan ukuran yang sama antara satu. Itu yang bilateral. Iya ibu. Oke. Nah, ibu luruskan sedikit. Kalau bilateral itu mungkin tadi Anatoli sedikit keliru untuk jelaskannya. Kalau bilateral itu, kalau radial itu berarti dia bulat. Iya. Berarti kita kemungkinan tidak mendapatkan, kalau bisa dipotong, kita kemungkinan tidak mendapatkan hasil yang sama. Iya. Bukan mendapatkan hasil yang sama. Kalau dia bilateral, artinya adalah arti dia panjang kan? Jadi misalkan kalian membayangkan dulu cacing di pelatihan Mintes yang kita pelajari tadi itu, kalau misalkan dia kan tubuhnya triploblastik, terus dia simetri tubuhnya bilateral. Artinya bahwa jika kita potong, dia bisa menghasilkan hasil yang sama besar. Itu dari bilateralnya. Kalau radial itu, kalau bulat, misalkan nih, bola nih, bulat nih, Oli bisa tidak potong dengan ukuran yang sama? Bisa tidak? Oli bisa. Ini bisa Bu. Ada kemungkinan tidak bisa atau semuanya bisa sama besar. Bisa sama besar. Bisa. Kalau bulat bisa sama saja. Contohnya begini Bu. Salah satu contohnya kayak telur yang sudah masak nih Bu, kita sudah masak, kita mau potong bagian paru juga bisa. Hasilnya Bagi delapan juga bisa dilakukan. Oke, itu dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Kelompok satu yang kita bisa potong, tapi dari ukurannya pasti Berbeda-beda, tidak sama. Yang besar itu tidak sama ibu. ukurannya. Kalau saya sama ibu. Iya, begini. Kalau di bentuk radial itu, dua kelompok ini jawabannya memang benar. Ada yang benar, ada yang salah. Jadi kalau dia bentuk radial, itu ada kemungkinannya kalau kita memotong pasti tidak sama besar. Kecuali kita mungkin menggunakan ini alat pengukur tertentu atau kita menggunakan meteran. Kalau misalkan dia panjang begini, kita lebih mudah memotong. Sampai sini paham? Kalau dia bilateral, kita bisa, misalkan begini, kita bisa ukuran yang di sini, sisi yang di sini sama besarnya dengan sisi di sini dan sama besar dengan sisi yang ini. Bisa paham? Kalau dia bulat, misalkan dia memotong yang di sini, belum tentu, maksudnya ada kemungkinan dia memotong di sini sisi bisa kelihatan ukurannya sama besar, tetapi sisinya ada perbedaan ukuran. Bisa? Bisa? Bisa ibu. Oke. Terus tadi selain simetri dia memiliki reproduksi yang seksual dan aseksual. Terus ada yang tadi kelompok 2 mengatakan kalau dia itu hermafrodit. Artinya Di dalam satu tubuh itu ada dua kelamin, ada iya. yang jantan, Kalau hermafrodit berarti di dalam satu tubuh dia ada 2 kelamin jantan, tetapi dia tidak bisa membuahi diri sendiri. Contohnya di pelatihan Mintes. Pelatihan Mintes itu dia memiliki 2 alat kelamin, tetapi dia kalau melakukan reproduksi harus dengan temannya, kawannya. Bisa? Bisa. Kalau begitu Ibu minta kalian semua untuk berdiri dulu. Oke. Karena kita semua sudah presentasi dengan baik, kita perlu mengapresiasi diri sendiri. Jadi ibu punya namanya atau apresiasi namanya go push yes. Bisa? Go push yes. Jadi silakan perhatikan
Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan terberikan. Saya dapat menyimpulkan berdasarkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa yang kita belajar hari ini itu tentang animalia atau tentang hewan, di mana yang kita bahas ini ada 4 film saja. Terus dari 4 film itu memiliki ciri dan juga memiliki fungsi atau peranan terhadap kehidupan. Di mana seperti kami di Manggarai biasanya kami gunakan hewan-hewan invertebrata yang ada di laut itu sebagai penangkis supaya bayi itu tidak bisa mengeluarkan air liur yang berlebihan. Terus yang berikutnya tadi seperti yang sudah disampaikan dari rekan-rekan kelompok, kalau dari Lembata biasanya tradisi di sana sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang ibu yang sedang hamil itu tidak diperkenankan untuk mengonsumsi hewan yang tidak memiliki penambahan yang ada di laut. Yang tadi kita bahas pada pembelajaran kita, supaya anaknya nanti lahir tidak noe atau tidak dalam bahasa di sini noe, kalau bahasa Indonesia itu lembek seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vili. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Vili. Ada yang masih mau menambahkan? Sama Ibu. Sama ya. Jadi seperti apa yang dikatakan Vili tadi, bahwa ternyata di berbagai daerah itu dia punya tradisi untuk dalam hal mengonsumsi ini makanan-makanan atau hewan laut yang tergolong dalam invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Dia ternyata ada yang haram tidak makan, terus ada yang setiap hari mengonsumsi itu. Jadi kita dilahirkan dari berbagai budaya yang berbeda. Jadi mungkin di Lembata dilarang, tapi di Manggarai tidak dilarang. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran seperti biasa dengan Ibu, kita ada evaluasi di akhir pembelajaran melalui bentuk apa? Post-test. Jadi sekarang kalian Ibu minta rapikan dulu tempat duduk kalian. Saya akan menghadap ke depan. Waktu post-test hanya 10 menit. Kalian mengerjakan dan langsung dikumpul. Oke? Sudah? Sedikit lagi Bu. Pertanyaannya, sebutkan atau ceritakan kaitkan peranan invertebrata dengan kehidupan dan tradisi di masing-masing daerah kalian. Gampang kan? Susah Ibu. Dion sudah Dion? Iya. Sudah Ibu. Sudah? Satu orang kumpul Dion. Baik, di akhir pembelajaran kita, Ibu minta salah satu orang bisa merefleksikan kembali bagaimana pembelajaran kita hari ini atau apa yang akan kita pelajari kembali, bagaimana seharusnya di pembelajaran selanjutnya. Oli? Ya baik, setelah mengikuti pembelajaran bersama dengan Ibu dan teman-teman hari ini, saya tuh bisa tahu ternyata ada banyak kegunaan atau manfaat dari hewan laut yang di daerah kami itu tidak ada, tetapi di daerah lain itu mereka memanfaatkan. Dan di sini saya juga bisa tahu kalau ternyata hewan-hewan laut itu bisa dimakan dan dikonsumsi, itu dengan berbagai jenis bisa dikonsumsi. Jadi saya Ada yang lain lagi? Saya Ibu ya susah. Jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini saya merasa senang Ibu karena tadi Ibu sudah main video, terus penjelasannya Ibu juga bagus, tidak terlalu cepat, jadi kami masih paham apa yang disampaikan. Kemudian kami juga tadi berdiskusi mengenai manfaat dari invertebrata terkait 4 film yang kita pelajari hari ini. Jadi begitu banyak yang kami dapat hari ini, dan saya juga senang Ibu karena di kelas Ibu ada ice breaking yang sangat seru. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, perhatikan untuk semuanya. Nanti pertemuan kita di minggu depan kita belajar tentang animalia invertebrata, tetapi kita bahas 4 film yang belum kita bahas pada hari ini. Ibu. Sudah merapikan tempat duduk dengan baik? Sudah. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk kita dalam doa pulang. Sati? baik kalau kita nanti
mengakhiri pelajaran kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Tati sudah duduk. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Beri salam kepada Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Sama. Anniversary.